Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Trihandayani. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya mau menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang bagaimana pandangan Islam dan Pancasila mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam ajaran fikih, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan daripada makhluk lainnya. Ketentuan ini berlandaskan asas al-karomah al-insaniyah atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat tertinggi, yakni martabat kemanusiaan. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 70 disebutkan, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan, di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Bukan saja eksistensi manusia yang harus dilindungi, namun juga 5 kemaslahatan dasarnya, biasanya disebut al-khuliyat al-hams, yang menjiwai seluruh kawasan fikih berada dalam satu ismah atau perlindungan hukum. Kemaslahatan dasar ini melingkupi hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip pengakuan atas universal HAM, prinsip kesatu paduan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kerjasama internasional. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak-hak manusia, perorangan dan kolektif, serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dapat diketahui bahwa ketentuan dalam hukum Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang segala bentuk praktek keangkuhan dan penindasan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Konsep ini sejalan dengan konsepsi HAM di dalam Undang-Undang tahun 1945 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dengan menyelaraskan setiap kepentingan dan kebutuhan serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok tanpa merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia. Ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterkaitan antara individu dan masyarakat. Dalam Islam, menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa pembunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menolong seseorang bagaikan menolong seluruh umat manusia. Pemberian kebebasan kepada manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak. Tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa definisi keduanya sama-sama meyakini hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan secara kodrati sebagai manusia yang wajib dihormati. Hal ini sesuai dengan ideologi dan dasar negara kita, yaitu Pancasila, yakni sila pertama yang berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat menghargai hak asasi manusia. Pancasila secara umum dipahami mengandung arti 5 dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah NKRI harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia dalam Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alinea pertama pembukaan Undang Dasar membuktikan adanya pengakuan hak asasi manusia ini secara universal. Ditegaskan di awal pembukaan Undang-Undang Dasar itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, itu dia pandangan Islam atau Pancasila tentang hak asasi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.